Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan di mana kita diajak untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, baik secara individual maupun ibadah secara sosial. Sahabat Inharian yang dirahmati Allah, dalam Islam, kesalehan tidak hanya diukur dari seberapa rajin kita sholat, seberapa rajin kita puasa, ataupun seberapa rajin kita membaca Al-Quran. Tetapi, solehan juga diukur dari seberapa besar kita peduli terhadap sesama manusia, seberapa besar kita memberikan manfaat kepada orang lain, dan seberapa besar kita menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kesolehan sosial adalah bagian yang tidak bisa kita pisahkan dari kesolehan individual. Kita tidak bisa hanya fokus pada ibadah ritual semata, sementara mengabaikan tanggung jawab kita terhadap sesama manusia. Sahabat Inharians yang dirahmati Allah, kesolehan individual adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah mahdoh, seperti sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Namun, kesolehan ini hanya berimbang dengan kesolehan sosial gitu ya. Jadi harus berimbang antara kesolehan individual dan juga kesolehan sosial, di mana kita mengimplementasikan nilai-nilai ibadah tadi ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, puasa Ramadan tidak hanya menahan lapar dan juga dahaga, tetapi juga melatih kita untuk lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Kesolehan sosial adalah manifestasi dari kesolehan individual. Ketika kita sholat, kita diajarkan untuk mengucapkan salam dan menengok ke kanan dan ke kiri, yang bermakna kita harus menyebarkan perdamaian dan kebaikan kepada sesama. Ketika kita berzakat, kita diajarkan untuk peduli terhadap nasib orang miskin dan juga nasib-nasib orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita berpuasa, kita diajarkan untuk merasakan penderitaan orang yang kelaparan. Namun, sayangnya masih banyak sekali di antara kita yang hanya fokus kepada kesolehan individual saja, sementara mengabaikan kesolehan sosial. Ada orang yang rajin sholat malam, tetapi masih suka menyakiti tetangganya. Ada juga yang rajin puasa, tetapi masih suka berbohong dan menipu. Rasulullah SAW pernah mengingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jari." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Inharians yang dirahmati Allah, solehan sosial juga mencakup bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan alam sekitar. Islam mengajarkan kita untuk tidak merusak lingkungan, karena alam adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita jaga. Sebagaimana firman Allah, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Kita tidak bisa disebut sebagai orang yang solih jika kita merusak lingkungan, membuang sampah sembarangan, atau melakukan tindakan yang merugikan alam. Sahabat Inharians yang dirahmati Allah, Ramadan adalah momentum yang tepat untuk menyeimbangkan antara kesolehan individual dan juga kesolehan sosial. Mari kita manfaatkan bulan suci ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Mari kita tumbuhkan ibadah kita dengan banyak sedekah, membantu orang yang membutuhkan, dan menjaga hubungan baik dengan tetangga dan lingkungan sekitar kita. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk menjadi pribadi solih secara total, baik dalam hubungan dengan Allah atau hablum minallah, maupun dalam hubungan dengan sesama manusia dan alam, atau hablum minas wa hablum minal alam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas dan penuh harap akan ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.